Halo Sobat Beresma, kembali lagi bersama kami di ruang podcast mahasiswa. Pada kesempatan podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Siapa Mbak Arin? Dari Juru Bahasa Isyarat atau JBI. Tepuk tangannya untuk Juru Bahasa Isyarat kali ini. Nah, mungkin Sobat Beresma di sini alangkah lebih baiknya untuk sebagai awal kita kenalan dulu nih dengan narasumber kita. Mungkin bisa dimulai dari Halo, perkenalkan nama saya Jovita Sarifata Soleha, bisa dipanggil Jovita, dari semester 2. Halo, perkenalkan saya Edi Budiono dari semester 4. Oke, halo, perkenalkan nama saya Siti Nur Aini Fatur Inaya, biasa dipanggil Inai, saya dari semester 6. Oke, jadi itu tadi Sobat Beresma narasumber kita. Mungkin Mbak Arin ini ada yang perlu diulik nih dari narasumber kita kali ini. Ngomong-ngomong ini bertingkat ya JBI-nya. Nah, pengen tahu nih kira-kira syarat dari JBI itu apa sih? Apa ada minim semester? Silahkan Kak Inai dulu boleh. Oke, kalau minim semester itu kemarin adik-adik itu mulai belajar di semester 1. Jadi syaratnya itu semester 1 sudah bisa untuk belajar bahasa isyarat. Jadi nanti di semester 2 adik-adik itu sudah mulai menjuru bahasa isyaratkan di dalam kelasnya gitu Mbak. Gitu, berarti dari semester 1 sebenarnya boleh daftar ya Kak ya? Boleh banget. Oke. Untuk Mas Doni kira-kira apa lagi nih? Mungkin aku justru lebih ingin tahu sih kan di juru bahasa isyarat itu katanya ada istilah volunteer. Nah ini kebetulan narsum kita ini di juru bahasa isyarat itu sebagai volunteer atau sebagai orang yang apa istilahnya sebagai orang yang termasuk penting lah di sini. Ya. Atau gimana? Mungkin dari Mas. Ya. Kalau pendapat saya sendiri, kalau volunteer itu kan biasanya bersifat lebih ke semuanya. Iya. Nah, kalau yang volunteer bahasa isyarat itu baru kita fokus ke teman-teman tulinya nanti. Jadi kita membahasa isyaratkan tentang informasi dari teman-teman dengar ke teman-teman tuli. Seperti itu. Untuk volunteer yang JBI-nya. Jadi kalau yang volunteer volunteernya itu mencakup semua, biasanya untuk teman-teman netra atau teman-teman tuli, teman-teman daksa juga gitu. Jadi mencakup semua. Jadi untuk volunteer itu mencakup semua. Ya. Tapi apakah di JBI itu ada susunannya sendiri atau memang cuma sebatas volunteer? Dari Mbak Jovita. Kalau susunannya itu, kalau menurut pendapat saya tuh ada susunannya itu. Terus kalau JB-nya tuh emang ada juga buat anak tulinya. Itu JBI itu himpunan atau organisasi lah istilahnya, atau sekedar ya forum seperti kantor seperti itu atau gimana? Mungkin Mas. Saya. Ya. Kalau itu sih lebih ke ke organisasi ya. Ya, kayak organisasi gitu. Jadi itu juga kayak nggak cuma anak-anak itu terbuka lah untuk semua orang, bisa daftar juga. Jadi nggak harus dari jurusan pendidikan luar biasa ya? Nggak harus. Misalkan saya nih dari pendidikan biologi, bisa berarti? Bisa. Asal ada keinginan juga bisa bahasa isyarat dasar juga itu juga bisa nanti. Baik. Mungkin nih Kak Ari nih kita tanya ke yang tingkatannya lebih lama buat ikut di JBI. Kak Inai. Ya, terkait volunteer dan juga tadi pengalaman. Oke, jadi kalau misalkan di volunteer itu sebenarnya kita terkait susunan tadi itu kita punya ketua umum di sana. Jadi terus juga ada sekretaris juga dan ada namanya itu seperti yang apa sih istilahnya? Teknologi informasi. Jadi yang menyebarkan kegiatan-kegiatan volunteer gitu. Nah, jadi untuk pengalaman itu kalau saya sendiri itu kan udah berapa tahun ya? Dari semester 3 saya gabung di volunteer PSLD Unipar. Nah, jadi di semester 3 saya udah mulai belajar bahasa isyarat. Setelah itu di semester 4 mulai menerapkan di
kelas. Nah, naik lagi di semester 5, alhamdulillahnya bisa magang di RRI. Nah, jadi saya magang di RRI sebagai juru bahasa isyarat. Sudah cukup lama, jadi pengalamannya makin bagus banget ya. Ya, begitu. Oke. Untuk magang di RRI, nah itu sebagai JBI juga di sana. Betul. Itu berapa lama? Magang itu kemarin kurang lebih sekitar 3 sampai 4 bulan kalau nggak salah. Syarat-syaratnya apa Kak untuk magang di RRI sebagai JBI di sana? Kalau kemarin itu dosen yang milih gitu. Oh, Jadi gitu. teman-teman volunteer dipilih, kamu sanggup nggak untuk ini, ditawarin gitu kan ya, ditawarin. Jadinya oh oke, dicoba. Jadinya akhirnya pas 4 orang terpilih untuk magang di RRI itu, Mbak. Gitu. Kalau dari Kak Juwita sendiri, pengalaman selama jadi JBI ini apa kira-kira? Lebih pengalaman JBI di kelas. Iya. Seperti apa? Itu banyak apa ya, kayak bertukar isyarat gitu sama belajar sama Natulin, kayak sama Natulin itu diajarin isyarat-isyarat yang belum kita tahu. Sama kayak kata-kata yang kita belum tahu gitu, kayak gerakannya. Tukar informasi, tukar ilmu ya Kak Iya. ya. Nah, pernah menJBI-kan dosen di kelas atau bagaimana? Iya. Pernah sempat. Iya, Mas. Kalau untuk Masnya pengalamannya apa nih? Kalau di saya sendiri biasanya itu di kelas juga, karena kan masih baru juga kan, masih semester 4 juga, jadi pengalamannya tuh cuma nge-JBI di kelas, juga kadang-kadang kalau ada acara di aula, jadi kita juga gantian nge-JBI di aula gitu. Kayak setahu kita itu JBI ada dua bahasa isyarat atau dibagi menjadi dua. Itu apa aja? Mungkin dari Oke. Jadi bahasa isyarat itu memang ada 2 di Indonesia. Yang pertama itu ada SIBI, sistem apa SIBI ya? Singkatannya ya. Sistem Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau misalkan Bisindo, terus ada yang kedua itu namanya Bisindo, itu Bahasa Isyarat Indonesia. Nah, jadi kalau misalkan SIBI itu lebih pakem. Jadi ada kamus. Jadi ada buku dan itu harus sama kayak seperti itu. Sedangkan untuk Bisindo itu bahasa ibu. Jadi setiap daerah Bisindo itu berbeda-beda. Jadi kalau misalkan teman-teman mulai belajar bahasa isyarat, jangan kaget nanti antara bahasa isyarat Jember sama Banyuwangi pun yang kita tetanggaan ya kotanya itu bisa berbeda gitu bahasa isyaratnya. Karena emang Bisindo itu bahasa mereka sehari-hari. Terus untuk Kak Jovita nih, kira-kira perbedaan menonjol antara bahasa isyarat CBI sama Sibindo itu apa? Kalau menurut saya sendiri Iya. itu lebih ke gerakannya. Oh gitu. Iya, kalau CB itu biasanya pakai satu tangan hurufnya gitu. CB Kayak- atau CBI sih Kak? CB doang. CB ya. Kalau Bisindo itu pakai 2 tangan. Kayak contohnya A itu CB gini, kalau Bisindo itu gitu. Sulit yang mana? Sulit yang CB menurut saya satu tangan gitu, itu. malahan. Iya, kalau Bisindo kan sesuai sama hurufnya bentuknya. Gitu. Mungkin boleh diajarkan nih biar kita juga Iya, tahu iya, ya kita juga perbedaannya gitu. Contoh-contoh. Contoh. contohnya kalimatnya apa nih Kak hari ini? Nama aku dulu deh, Arini gitu. Oke, kalau pakai apa nih? Pakai CB atau Bisindo? Mungkin pakai yang Yang CB CB dulu. dulu. Yang CB dulu. Kalau CB kan satu tangan ya. Iya. Jadi A, A, R, R, I, 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 N, 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 N. ya. ya, I. 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 Itu yang CB. CB. Nah, untuk Bisindo itu A, A, R, R, I, I, N, N, I. I. Oh iya. Gitu. Tapi rata-rata hampir mirip ya dari Iya, ada beberapa huruf yang mirip. Gitu. I, begitu yang gitu. Iya. I sama J itu sama. Iya. CB J. sama Bisindo. Oh, kalau J berarti ada gerakannya J, kayak ya. bikin J. Betul. J gitu. Mas Doni, kalau mungkin ada kalimat nih yang buat mencontohkan kira-kira apa kalimat apa di Mas Doni? Mungkin karena kita dari LPM, mungkin Iya. bisa terkait kita kan LPM Freedom, mungkin kata freedom. Kalau untuk kata freedom itu kan Iya. baru gitu kan ya. Iya. Artinya freedom itu apa dulu? Kebebasan. Kebebasan. Bebas. Bebas. Tuh. Bebas. Kalau isyaratnya bebas. Bebas gini Iya, aja. bebas. Jadi ada yang per huruf, ada yang
satu kalimat gitu. Iya, karena kan nggak semuanya kita eja kan ya. Kalau misalkan Iya. kita eja, ketika dosen menyampaikan materi kita eja satu-satu kan lama gitu kan. Iya. Jadi ada isyarat-isyarat yang emang diajarkan sama teman-teman tuli. Si Bindo itu ada inisial apa, Kak? Bisindo. Oh, Bisindo. Iya, Bisindo. Jadi inisial isyaratnya Bisindo. Iya. Bisindo tuh seperti ini. Bisindo. Oh, apa sih lambangnya? Iya, ini isyaratnya Bisindo. Terus kalau CB itu gini ya? Gini ya? Gini apa gini ya? Ini ya? Lupa. Iya. Gini ya. Berarti apa itu sebelum kita mengartikan bahasa isyarat itu kita harus ngasih kode itu dulu di awal. Mau kita pakai bahasa apa atau langsung? Kalau misalkan sekarang yang lagi banyak dipakai itu Bisindo memang. Kalau CB itu biasanya di sekolah. Yang formal ya? Iya, di sekolah-sekolah biasanya. Kalau misalkan Bisindo itu kebanyakan sudah yang di up sekarang itu memang Bisindo begitu. Oke. Mungkin berapa lama sih dari Kak Inai, siapa Mas? Mas Edi. Mas Edi sama Kak Jovita ini mempelajari bahasa isyarat sendiri. Dari Kak Jovita? Kalau saya sebelum masuk kuliah emang sudah tahu sedikit bahasa isyarat. Setelah terjun ke volunteer itu, Ya. saya semakin luas gitu bahasa isyarat. Apalagi juga berteman sama anak tuli, jadi makin banyak pengalaman. Otodidak Kak awalnya? Iya. Wow, keren. Terus untuk Mas Edi? Kalau saya sendiri itu dari awal masuk kuliah tuh masih belum bisa bahasa isyarat. Baru kali ini, maksudnya baru masuk kuliah itu saya belajar bahasa isyarat. Terus saya ikut pelatihan PSLD itu, baru saya bisa bahasa isyarat dari situ dan belajar dari teman-teman tuli di kelas. Tapi luas loh Mas. Ya, banyak pengalaman Iya, atau keren. ilmu dari mereka yang disampaikan. Kalau Kak Inai? Oke, kalau aku itu dulu kan kita di tahun 2021 kan masih online ya, kita yang angkatan 21 Iya, itu. masih online. Nah, jadi mulai belajar ketemu sama teman-teman tuli itu di semester 2 dan itu sama Kak Jovita otodidak. Jadi belajar dari Google, cari apa sih CB sama Bisindo itu apa gitu. Awalnya dulu belajar CB karena yang ada di Google itu CB. Nah, terus teman-teman tuli seiring berjalan waktu kan komunikasi terus sama teman-teman tuli, jadi diajarin Bisindo juga. Nah, terus di semester 3 baru volunteer PSLD itu membuka untuk yang mau daftar jadi volunteer gitu. Nah, jadi di situ kita ikut pelatihan. Kalau misalkan untuk belajarnya sampai sekarang pun kita masih belajar karena bahasa isyarat itu terus berkembang gitu. Jadi nanti ada hal baru lagi gitu. Jadi ada beberapa isyarat yang udah lama nanti diganti sama yang baru begitu. Jadi untuk belajarnya sampai sekarang pun kita tetap masih belajar. Gitu. Jadi tetap ada ini ya yang harus update ya Kak ya? Betul, update. Ya. Kak Rini, ini tadi Iya. kan mereka udah ngejawab dari awal mereka belajar apa itu GPI, Iya. Juru Bahasa Isyarat. Nah, tadi kan mereka semua itu berawal dari pemula. Mungkin di sini teman-teman Persma pastinya juga bingung kan kesulitan yang pernah dihadapi ketika awal mulai sama mungkin ya begitu udah tahu apa itu terkait GPI itu kesulitannya apa. Mungkin bisa di sharing-sharing ke teman-teman Persma yang lagi dengerin podcast kita lagi. Mungkin bisa dari Mbak Mas Jo dulu. Mas Edi. Kalau dari saya sendiri tuh biasanya kan tadi udah disebutin kayak misal tiap daerah tuh kan beda bahasa isyarat. Jadi itu kayak pas pertama ketemu misal teman tuli A, kita belajar sama dia kayak gini bahasa isyaratnya. Terus kita ketemu dengan teman tuli B. Nah, itu kadang beda kan. Jadi itu kesulitan yang kesulitan dasar yang saya alami gitu. Jadi kayak bingung lah, ini yang pertama kok gini, terus yang B ini kok gini gitu. Itu yang kesulitan menurut saya. Kalau dari Kak Jovita gimana? Hampir sama kayak Mas Edi juga, kayak bingung kata-katanya gitu kalau misalnya beda daerah gitu. Terus juga kadang ada kata yang sulit buat disaratin gitu. Terus dari Kak Inai, apa kesulitannya? Kalau dari aku itu kesulitannya gini, kalau misalkan bahasa isyarat itu kalau misalkan nggak diterapkan setiap hari, misalkan deh kita lagi libur semester gitu ya, kan udah jarang tuh ketemu sama teman-teman tuli, udah nggak berisyarat gitu. Nah, itu biasanya ada beberapa isyarat yang udah lupa gitu. Aduh. Karena kan memori otak kita juga sedikit gitu. Bukan kita sih, saya misalnya. Jadi ketika udah lama gitu nggak ketemu sama teman-teman tuli, jadi agak lupa. Nah, jadi tipsnya
untuk teman-teman yang belajar isyarat itu berteman sama teman-teman tuli. Jadi langsung diterapkan dan itu bisa apa ya? Jadi di memori kita gitu tuh loh. Nyantol. Apa Melekat istilahnya? terus. Iya, gitu. Terus cara menghadapi itu kesulitan tadi kan ada perbedaan katanya tiap daerah itu gimana ya, Mas Edi? Perbedaan gimana maksudnya? Kan katanya Beda, tiap beda. daerah tadi itu ada Ah, beda. Nah, ya. itu cara Mas Edi, Baju Vita dan Kak Inai cara menangani itu biar jadi gini nih gitu. Jadinya mudah nih itu gimana? Mungkin kayak yang tadi Mbak Inai tanya apa, yang disebutin Mbak Inai tadi, kita kayak sering-sering ngobrol sama teman-teman tuli juga. Jadi kayak dibiasakan dulu yang A, yang ini seperti ini, terus yang B ini kan seperti ini bahasa isyaratnya. Nah, itu jadi kita kalau misal ketemu teman-teman yang itu, kita tinggal pakai yang kita bisa dulu. Ya, jadi kayak mereka juga paham apa yang kita omongin, apa yang kita bicarakan gitu pakai bahasa isyarat. Jadi gitu kan beda-beda. Kalau kita di Bali gitu kan kadang ini apa kok beda gitu kan nggak paham kan. Jadi Iya. kita pakai bahasa isyarat yang mereka ajarin dulu. Jadi saling tukar informasi, Ya. tukar ilmu ya. Gitu. Tadi kan Kak Inai sempat nyebutin bahwasanya di JBI itu ada sosial medianya. Ada pembagian yang sosial media. Mungkin sosial medianya buat dari teman-teman JBI ini apa? Ya. Sosial media yang PSLD atau Yang PSLD. PSLD itu ada Instagramnya itu volunteer PSLD gitu ya. PSLD Unipar ya? Iya. Kalau nggak salah ya, iya itu. Jadi PSLD Unipar. Oke, jadi mungkin sobat-sobat Pesma yang penasaran dengan kegiatannya PSLD, PSLD di Unipar ini mungkin bisa kunjungi Instagram PSLD yang ada di bawah. Nah, selanjutnya ini kan kita ini podcastnya namanya RPM. RPM dalam bahasa isyarat tuh seperti apa sih? Aduh, kalau misalkan kita mengisyaratin tuh ya harus kesepakatan sama teman-teman tuli gitu. Jadi kita kan di di bahasa isyarat itu kan nggak bisa nih kalau misalkan teman-teman dengar membuat bahasa isyarat. Nah, jadi harus menanyakan ke teman-teman tuli gitu loh. Jadi kita harus tanya kesepakatan teman-teman tuli dulu gitu. Mungkin Kak Arini karena kita kan RPM itu kan singkatan dari beberapa huruf. Mungkin dari huruf apa itu R, P sama M itu kira-kira bisa disampaikan ke teman-teman. R itu seperti R apa? itu Kak? seperti apa? R P. P M R P M M-nya 3. Oh, M. M. Oh, yang N tadi gini ya? N. M. Iya. Berarti R, P, M. M. Boleh nih Mas, nanti jadi JBI selanjutnya ya. Sepertinya bisa nih udah juga. mulai dikit-dikit. Benar. Terus kalau misalkan ada isyarat Unipar ada, kalau Unipar sudah punya isyarat. Jadi Unipar gini isyarat. Unipar Jember. Nah, itu isyaratnya yang tepat. Nah, itu yang bikin teman-teman tuli gitu. Jadi kita sebagai JBI kadang apa tuh isyaratnya Unipar gitu. Oh, gini. Oke, jadi kita ketika bahasa isyarat udah pakai gini Unipar. Kalau dulu ya dieja Universitas PGRI kepanjangan Inai jadi dipendekin Unipar. Oh gitu. Berarti misalkan nih aku paham terkait juru bahasa isyarat. Terus aku pengen memunculkan ide baru terkait kata itu bisa ya? Bisa, itu bisa banget. Tapi ya itu harus sharing sama teman-teman tuli. Gitu. Ini isyaratnya apa? Kesepakatan teman-teman tuli gitu. Minimal berapa yang boleh bersepakat itu? Atau tiba-tiba misalkan ada 2 teman tuli, yaudah gini aja gitu atau ada minimalnya? Kalau minimalnya tuh kayaknya kurang tahu ya saya. Soalnya biasanya teman-teman tuli kan 1 orang atau 2 orang gitu ya, udah sepakat nanti tuh mereka nyebar ke teman-teman tuli. Jadi ini isyaratnya ini ganti ini gitu tuh biasanya. Gitu. Kenapa harus bersepakat? Karena mereka yang make gitu. Iya, karena kan mereka yang mempunyai bahasa itu gitu. Jadi kita kan sebagai orang dengar hanya mengikuti mereka begitu. Berarti nanti ada perbedaan dong. Misalkan dibawa keluar gitu. Iya. Ya itu kan kita kayak kemarin pengalaman yang di Malang ya Edi ya. Saya sama Edi kemarin ke Malang. Itu kan kita dari Jember tuh. Nah, nyampe Malang itu banyak banget teman-teman tuli, terus JBI dari luar Jember gitu kan ya. Jadi kita ketemu itu, aduh udah beda nih isyaratnya gitu. Jadi ya udah kita belajar
isyarat dari mereka juga belajar isyarat dari Jember gitu, saling tuker ini isyarat. Berarti tergantung situasi kondisi ya? Iya, betul. Lalu tadi kan ke Malang nih katanya. Ada acara apa Kak ke Malang Kak? Untuk acaranya Acara JBI juga atau? Itu pelatihan kepemimpinan tuli. Jadi Gitu. di situ ada pelatihan untuk teman-teman tuli ini menjadi pemimpin. Gitu. Lalu Mungkin, ya. ada sedikit muncul apa ya, inovasi baru nih atau pertanyaan baru. Perbedaan dari apa itu JBI, bahasa yang ada di khususnya di Jember sama yang ada di Malang. Tadi kan katanya pernah ke Malang bahasanya beda. Itu perbedaannya dari segi apa? Atau gerakan atau mungkin penggunaan yang tadi ada CPI sama Sibindo sama itu. Nah, itu kira-kira apa? Kalau perbedaan dari gerakan tangan tuh mereka tetap pakai bisindo. Nah, tapi itu karena kita beda daerah Jember sama Malang, jadi kayak bahasa Malang itu sendiri, bahasa Jember itu sendiri, tapi tetap gerakannya itu pakai dua tangan atau bisindonya itu. Jadi langsung kayak misal kayak apa? Contohnya tuh kayak misalkan rumah ya, rumah. Di sana kayak hampir sama tapi kayak agak berbeda gitu dari bentuk tangannya. Oh begitu. Misal di sini kan misal rumah kayak gini ya, rumah. Nah, di sana kayak gini kan apa agak beda gitu. Cuma beda sedikit lah, tapi gerakan tangannya tuh sama, pakai dua tangan di sindo. Nah, tadi kan apa itu kalau kita ngomongin terkait juru bahasa isyarat itu pasti kan apa itu istilahnya dengan kita harus memainkan gerakan tangan. Nah, ini aku tadi sempat lihat-lihat di sosial media itu ada yang namanya CTS. Nah, CTS itu apa sih Kak? Ini kan perlu kita ketahui semua. CTS mungkin dari Kak Jovita. CTS itu kayak lebih tangannya tuh kayak lebih kram gitu, apa ya? Lebih kaku. Jadi kalau misalnya jadi juru bahasa isyarat tuh setiap kegiatan atau ada di kelas itu biasanya juru bahasa isyaratnya ada 2. Jadi satu orang itu isyaratnya 15 menit, terus digantikan dengan lain yang satunya lagi biar gak kram gitu. Soalnya kan gerakan gitu. Yeah. Jadi kan capek atau kaku gitu. Berarti durasi maksimal dari kita itu untuk jadi juru bahasa isyarat dalam satu waktu itu 15 menit, terus bergantian dengan teman yang lainnya. Terus mungkin dari Kak Inai agak lupa namanya, malum apa itu. Kadang ya namanya orang lewat sini. Lupa aku sampai cara buat kita itu supaya ketika perform tapi kan misalkan kita jatahnya 15 menit tapi di 10 menit itu kita udah mengalami yang namanya CTS supaya tidak terjadi hal seperti itu menurut Kak Ina itu. Kalau misalkan begitu ya, itu biasanya kita ngasih isyarat ke temen JBI yang lain itu. Jadi kalau misalnya kita udah capek gitu ya udah isyaratin aja, ini ayo capek ganti gitu kan. Isyaratnya ganti itu bisa gini, bisa ganti gitu. Jadi langsung aja isyaratin temennya gitu, ayo ganti ya gitu. Karena udah capek banget gitu. Jadi CTS itu istilah kram. Iya, seperti kram gitu di sendi tangan. Oh, yang ngomong-ngomong nih, kita dari tadi udah ngobrol banyak. Mungkin kering ya tenggorokan ya. Boleh dong diminum minuman produk LPM Kak. Mana sudah lega? Alhamdulillah, seger banget. Nah, Kak, ini kan di sini mungkin kalian sebagai volunteer. Nah, itu apakah di JBI sebagai volunteer itu ada apa ya? Mungkin kayak uang buat ganti bensin atau uang transport itu ada nggak kira-kira? Oh, yang mau jawab? Mungkin dari Kak apa itu? Mas Edi dulu yang udah pernah ke Malang. Siapa tahu kan ada uang transportnya kan keluar kota. Kalau dari acara kampus tentunya ada ya. Misalnya kan kita ke sana kan juga ikut perwakilan dari kampus kita sini dari Unipar. Jadi ada fasilitas lah dari
ke Jember ke Malang tuh dibayarin untuk kendaraannya. Selain apa itu biaya transportasi, apakah ada biaya lain? Mungkin contohnya ya Biaya uang- jasa. jasa atau makan gitu ada. Kalau jasa itu biasanya ada. Makan juga biasanya dikasih. Udah include berarti ya. Kita tinggal mempersiapkan dari diri kita sendiri. Iya. Terkait apa yang kita perlukan itu udah ada yang mengcover. Ada uang saku Uang satu. atau Kalau- udah include tadi? Uang saku. Iya ada Ada, itu ya. bonus Bonus dari lah. Alhamdulillah. bonus Bonus. dari JBI gitu. Alhamdulillahnya itu. Iya. Waduh. Boleh di spill nggak ini? Aduh. Apa ini Pak di-spill? Jadi kalau misalkan pengalaman di kampus itu waktu itu sekitar 50.000 ya, itu untuk satu kali acara. Nah kalau misalkan di luar itu biasanya ada yang lebih, kadang 75, kadang 100, 125 gitu. Lumayan lah ya. Lumayan Lumayan satu banget hari sih. itu pun nggak sampai 1 hari kan, cuma beberapa Iya. jam, 3 sampai 5 jam lah. Boleh Mas. Boleh. Boleh, ayo. Habis ini aku mau berhenti dari Alih profesi Oke. aja. alih profesi ke sini aja. Benar. Lebih menghasilkan. Aduh, niatnya ya, mohon maaf ya. Lalu kira-kira jadi JBI itu ada syarat-syarat khusus nggak Kak? Kak Jepita dulu. Kak Jepita. Ada yang pertama tuh harus bisa bahasa isyarat dan sambil kayak abjadnya gitu, terus kata yang bisa dulu lah kayak nama mungkin Oh, syarat iya. namanya seperti itu. Terus juga ada pengalaman lah kalau menurut saya sendiri gitu. Iya. Ada Bisa seleksinya Mas. Kalau saya yaitu seperti kata Jovita tadi, itu Hmm. minimal bisa abjad. Jadi kayak misal kita lupa lah bahasa isyaratnya, yang misal meja ya, kayak meja atau minum gitu ya. Kita eja aja minum. Jadi meskipun kita lupa bahasa isyaratnya minum itu tadi, kita masih bisa pakai itu Abjad. abjadnya. Benar. Terus selain apa itu kegiatan sebagai juru bicara, entah itu di kegiatan kampus atau di luar, apakah ada kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh apa tadi PSLD yang ada di Unipar ini? Kak? Kalau kegiatan rutinnya itu biasanya ketika ada mahasiswa baru ya, kita pelatihan bahasa isyarat itu. Jadi kita bareng-bareng mengundang guru tuli. Iya. Nah, jadi ketika kita belajar isyarat itu kita belajarnya harus sama teman-teman Teman tuli tuli. atau guru tuli gitu. Jadi kita orang dengar itu cuma sebagai kayak perantara gitu. Kayak misalkan mungkin dari volunteer yang baru nih nggak ngerti itu apa ya Mbak. Nah, nanti kita yang mengisyaratkan ke mereka gitu dan sebaliknya. Jadi kalau belajar isyarat, ingat teman-teman harus ke teman-teman tuli langsung begitu. Teman-teman tuli itu berarti udah fasih ya? Udah fasih Fasih kan banget. karena mereka kan udah berbahasa isyarat dari Dari- lahir. ya, Dari 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 kecil. lahir banget sih, Dari maksudnya dari kecil. kecil gitu kan. Ya, dari mulai dini. sekolah gitu. Oh ya, PSLD ya? Iya. Saya ini kurang tahu kepanjangannya apa sih kira-kira PSLD itu? Pusat Studi Layanan Disabilitas. Itu bergerak di Unipar ya? Iya di Unipar. Nah, Kak, ini di episode sebelumnya nih kita udah pernah ngedatengin ketua umum dari Unipaludi. Oh, Nah, katanya itu ada tongkrongan atau ada kafe khusus untuk teman-teman yang dari tuli. Itu disabilitas. Itu apa itu? Apakah dari teman-teman PSLD juga ada di situ atau apa istilahnya? Sama-sama belajar di situ atau nggak ikut sama sekali? dari siapa? Mungkin dari Mbak Inai dulu Oke. yang udah lama. Kalau aku itu di Kasuli. Ya, di Kasuli itu ada Kasuli itu Kopi Susu Tuli. Kepanjangannya itu ada di belakangnya SMP 4. Nah, itu di situ yang menjadi apa istilahnya ya, yang baristanya itu teman-teman tuli langsung gitu. Jadi di sana kita secara dipaksa untuk belajar isyarat di situ. Nah, untuk bisa bahasa isyarat. Begitu. Itu yang sering itu di situ sih nongkrongnya kalau misalkan sama teman-teman tuli di Kasuli. Nah, itu tongkrongan itu atau kafe itu milik himpunan disabilitas Jember atau hanya milik salah satu dari anggota disabilitas saja? Kalau Kasuli itu ini pribadi. Maksudnya Jadi anaknya itu kan
tuli. Nah, jadi orang tuanya ini kepengen anaknya itu keluar dari zona nyaman, jadi bisa berinteraksi sama masyarakat di sekitar gitu. Jadi orang tuanya ini membuat kafe itu untuk anaknya. Itu merangkul lah. Jadi merangkul ya. Akhirnya punya ikon sendiri ya. Betul. Ya kira-kira di Unipar ini kan ada PSLD. PSLD. Nah, ini juga ikut himpunan yang ada di Jember juga, himpunan tuli dan disabilitas di Jember juga. Kita kerjasama dengan Gerkatin. Gerakan Kesejahteraan Tuli Indonesia. Gitu. Iya, itu kantornya di mana, Kak? Kalau misalkan kantornya itu di rumah pribadi itu, gitu. Jadi kalau misalkan kumpulan itu ya udah, ayo kumpul di mana gitu. Misalkan di kafe ini gitu. Jadi masih belum ada tempat khusus gitu. Banyak anggotanya? Kalau anggotanya itu banyak karena kan itu anggotanya juga teman-teman tuli yang ada di Jember kan. Oh iya. Tapi kalau kampus yang terbuka untuk disabilitas cuma Unipar aja ya? Betul, cuma Unipar aja. Jadi kebanyakan dari Unipar juga ke sana. Iya. Oke. Ngomong-ngomong, kira-kira pernah minder nggak sih, Kak, jadi JBI gitu? Dari Kak Jovita. Pernah sih, apalagi kalau misalnya ada acara gitu, takut mentalnya gitu, takut salah katanya. Apalagi kalau ketemu sama orang baru, anak tuli gitu, takut apa yang kita isyaratin itu berbeda dengan mereka gitu. Alah, iya. Takut salah tangkap ya. Kalau Mas Edi? Kalau minder juga itu pasti ada ya. Apalagi kan kayak misal di acara itu ya, misal di aula gitu, kayak orang-orangnya tuh bukan teman-teman kita gitu. Jadi kayak langsung malu mau ngisaratin depan tuh mesti ada malu lah kalau pertama-pertama itu. Nervous gitu. Yeah. Kak Inai. Kalau minder ya pasti sampai sekarang pun kadang kalau misalkan ke acara baru kayak kemarin ngisi di RRI itu kan orang-orangnya orang-orang baru semua tuh. Jadinya ngerasa minder tuh pasti deg-degan gitu masih ada gitu sampai sekarang gitu. Cara ngatasinya ya sambil jalan aja. Enjoy lama-lama. Ini ada sedikit Keluar dari unek baru unek baru terkait misalkan nih kan tadi bahas terkait kafe dia. Kasuli. Kasuli. Oke, Kasuli. Itu misalkan nih dari teman-teman yang ada di RPM ini atau sobat-sobat Persma semua yang belum tahu bahasa isyarat tapi pengen datang ke sana buat melihat, terus kita bingung nih, pasti kan bingung cara pesannya gimana. Apakah ada cara buat mempermudah kita cara pesannya, mungkin dari Di sana tuh ada kayak poster bahasa isyarat Bisindo gitu. Mungkin kalau misalnya pesan itu bisa lihat posternya dulu, kayak pesan kopi atau ada kayak nunjuk menunya langsung nunjuk gini, itu mesti mereka paham gitu. Atau bawa salah satu dari mereka aja, nanti sekalian ditraktir sama boleh banget ya. Jadi teman-teman Persma yang mau datang ke Kasuli bisa hubungi salah satu dari narasumber kita ini untuk mempermudah cara pesannya. Dan harusnya ada traktirnya dong. Pakai uang sendiri. Nah, di sana itu syarat untuk menjadi di Kasuli itu pegawai lah kira-kira. Meskipun kita bukan termasuk dari tuli atau disabilitas, itu boleh nggak daftar jadi pegawai kerja di sana mungkin? Kemarin itu ada sih sempet buka lowongan ya Mbak ya. Itu syaratnya itu bisa Bisindo dasar gitu lah. Bisa bahasanya ya. Ya, jadi teman-teman dengar pun bisa gitu kalau misalkan mau ngelamar di sana juga bisa. Sudah sering berarti ke kafe Kasuli? Alhamdulillah sering kalau aku sering bolak-balik ke sana. Berarti secara nggak langsung di Kasuli tadi kita bisa istilahnya nongkrong sambil belajar bahasa isyarat secara langsung. Dapat kopi juga dapat ilmu. Betul. Ayo nongkrong di Kasuli. Di jalan apa ya Pak? Nggak tahu lah jalannya. Belakangnya SMP 4. Kayak lebih ke perumahan gitu ya. Iya masuk. Buka dari jam berapa sampai jam berapa?
Bukanya itu kayaknya jam 3 sore sampai jam 9 atau jam 10 gitu. Iya, iya. Itu yang pemilik ownernya itu dari Universitas PGRI sendiri atau dari ya umum aja? Umum itu. Umum. Anaknya di SLB dulu. Sekolahnya. Oke, kira-kira kenapa sih kok dari narasumber kita ini dulu ingin jadi juru bahasa isyarat? Apa alasannya? Kenapa keinginannya di JBI ini? Mungkin Dan- dari Inai. Inai dulu yang Aduh. Kalau dulu awal-awal itu kenapa pengen jadi juru bahasa isyarat ya karena yang pertama ini kan dunia baru buat aku gitu kan ya. Jadi dari yang dulu nggak pernah punya teman tuli tiba-tiba di semester 2 kemarin tuh wah ketemu sama teman tuli jadi akhirnya terpacu semangat untuk gimana sih cara bisa ngobrol sama mereka. Jadi poin utamanya dulu itu keinginan untuk bisa ngobrol sama mereka gitu. Jadi bisa sharing-sharing sama mereka. Kalau aku. mungkin dari Kak Edi. Kalau saya sendiri itu dulu kan masih awal kuliah kan belum belajar sama sekali ya. Jadi kayak pas kuliah baru dapet teman tuli. Jadi bingung cara apa namanya? Cara berkomunikasi. Jadi sambil belajar dari mereka jadi ikut pelatihan PSLD juga. Jadi itu bisa belajar dari mereka juga. Oke, Kak Juwita gimana? Tadi katanya Mbak Ina kan juga biar bisa komunikasi dengan Iya. Pak Tuli gitu kan ya. Apalagi saya juga taunya cuman abjad dasar gitu. Jadi kalau misalnya masa ngomong-ngomong sana tuli harus dikata apa kayak abjad per abjad Iya. gitu gak enak gitu. Lamaan gitu. Jadi makanya ikut volunteer itu biar apa ya komunikasinya lancar juga. Alhamdulillah banyak sekali manfaatnya ya. Oke. Kak ini di kesempatan podcast kita kali ini kita dapat ilmu baru. Benar. Iya, yang awalnya kita itu nggak tahu bahwasanya di Unipar itu ada yang namanya PSLD. Nah, dengan datangnya teman-teman dari PSLD ini kita dapat informasi baru terkait PSLD yang ada di Unipar. Terus dan juga apa itu kegiatan-kegiatannya mereka kan selama ini mungkin kegiatannya mereka itu belum banyak yang kita ketahui. Benar. Terus juga udah ada tadi terkait sosial medianya. Mungkin buat teman-teman Persma yang penasaran bisa langsung cek di Instagramnya PSLD. Nah, dan mungkin juga bisa mengunjungi anggota PSLD jika ingin belajar bahasa isyarat yang lebih lanjut. Iya. Oke Mas Doni, mungkin sudah selesai ya. Ya, mungkin cukup itu podcast kita pada kesempatan Benar. kali ini. Saya Doni Sunyoto selaku host podcast kali ini dan Hari ini Yunian Sari dari RPM, mohon pamit. Dan terima kasih kepada yang sudah menonton dan sampai jumpa di episode podcast RPM selanjutnya. Bye.